Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah resensi saya yang berjudul Ribuan Pesan dari Belitung. Judul novel yang saya resensi adalah Laskar Pelangi yang memiliki jumlah halaman 529 halaman. Penerbitnya yaitu Benang Pustaka, tahun terbitnya pada tahun 2005, serta genrenya yaitu pendidikan. Novel Laskar Pelangi ini diciptakan oleh Andrea Hirata, dan saya akan memberitahu sekilas mengenai penulis Andrea Hirata. Beliau dilahirkan di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Beliau merupakan novelis Indonesia yang memiliki karya pertama yakni Laskar Pelangi, dan membuat tetralogi Laskar Pelangi, yaitu novel yang pertama yaitu Laskar Pelangi yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel kedua yaitu Sang Pemimpi yang diterbitkan pada tahun 2006. Novel yang ketiga yaitu Endensor yang diterbitkan pada tahun 2007. Dan novel yang keempat atau novel yang terakhir pada tetralogi ini yaitu Mariamah Karpuf pada tahun 2008. Beliau, Andrea Hirata, memulai pendidikan tinggi dengan gelar ekonomi di Universitas Indonesia dan menerima beasiswa dari Uni Eropa di Universitas Paris. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005 yang beliau tulis dalam kurun waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman kecilnya di Belitung. Beliau kemudian menggambarkannya sebagai sebuah irono tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Novel ini terjual 5 juta eksemplar dengan edisi bajakan yang telah terjual sebanyak 15 juta lebih. Lalu saya akan menyampaikan sedikit tentang resensi novel saya. Dan saya mendapatkan kutipan dari novel Laskar Pelangi ini yaitu, jika kita berupaya sekuat tenaga menemukan sesuatu dan pada titik akhir upaya itu hasilnya masih nihil, maka sebenarnya kita telah menemukan yang kita cari dalam diri kita sendiri, yakni kenyataan yang harus dihadapi sepahit apapun keadaannya. Andrea Hirata. Novel ini berjudul Laskar Pelangi adalah novel pertama dalam serangkaian tetralogi milik Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini menceritakan bagaimana 10 anak tinggal di sebuah daerah terpencil yaitu Belitung. Daerah tersebut memiliki sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur. SD ini hampir ditutup dikarenakan kekurangan murid. Namun, munculnya 10 anak membuat sekolah ini diizinkan beraktivitas seperti biasa dengan fasilitas bahkan bangunan seadanya yang bisa dibilang sangatlah mengenaskan. Ke-10 anak ini diberi nama Laskar Pelangi oleh Bu Mus karena kegemaran mereka pada pelangi. Ke-10 anak ini berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai penambang timah. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah tua yang tak layak huni itu. 10 anak yang diperbincangkan dalam novel ini ialah Ikal, Lintang atau yang bernama Lintang Samudra Basara bin Syahbani. Yang ketiga adalah Sahara dengan nama panjang N.A. Sahara Aulia Fadilah binti K.A. Muslimah Romdani Fadilah. Yang keempat yaitu Mahar atau dengan nama panjang Mahar Ahlan bin Jumadi Ahlan bin Zubari Awam. Yang keenam yaitu Akyong. Yang ketujuh yaitu Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. SD Muhammadiyah ini kehadiran gadis yang sangat cantik, anak seorang pegawai penambangan timah bernama Flo, yang menggenapkan anak yang tadinya hanya berjumlah 9 menjadi 10, sekaligus mengoperasikan sekolah. Disinilah cerita bermula. Mereka dididik oleh ibu muslimah yang biasa dipanggil dengan panggilan Bu Mus, yang hanya seorang lulusan sekolah kepandaian putri atau setingkat dengan SMP. Namun beliau memiliki tekad kuat untuk memajukan pendidikan. Selain Bu Mus, ada pula Pak Harfan yang menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur ini.
mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harvan, perkenalan luar biasa yang terjadi pada saat Akyong maju, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, hingga pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda sejauh 80 km untuk menempuh pendidikan dari rumah sampai sekolahnya. Laskar Pelangi berulang kali telah mengharumkan nama sekolah mereka seperti kemenangan Mahar akan kesenangannya dalam okultisme atau ramalan rasi bintang dan sebagainya pada karnaval 17 Agustus, dan kejeniusan luar biasa yang dimiliki oleh Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar atau guru sekolah kaya PNS yang berijazah dan terkenal dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari yang lelah, menyenangkan, tertawa, hingga menangis bersama. Kisah ini berakhir ketika ayah Lintang wafat ketika melayar di laut dan hilang. Hal tersebut membuat Einstein cilik itu putus sekolah dan dilanjutkan kejadian 12 tahun berikutnya, di mana Ikal berjuang di luar Pulau Belitung hingga kembali ke kampungnya. Novel Laskar Pelangi adalah cerita tentang ke-10 anak miskin Melayu yang menjalani hidup di tengah keterbatasan namun berani bermimpi. Kisah yang penuh suka, duka, nestapa, dan jenaka. Kisah ini menceritakan bagaimana Bu Mus dan Pak Harvan menjunjung tinggi pendidikan dengan bekerja melalui ketulusan hati yang membuahkan hasil manis hingga melahirkan anak-anak didik menjadi orang-orang yang hebat. Penokohannya pun dilemparkan penulis memiliki banyak makna untuk dipelajari dalam tiap tokohnya, seperti Ikal yang menjadi tokoh aku. Sayangnya, beberapa dijumpai nama-nama ilmiah dalam cerita yang kurang nyaman dibaca oleh pembaca, apalagi glosarium atau penjelasan yang letaknya di bagian belakang novel yang tidak praktis dan menghambat pembaca dalam memahami istilah-istilah tersebut. Di balik kelemahan yang tersimpan, ada pula kelebihan dari novel ini yang sangat menarik bagi pembaca hingga bukunya disebarluaskan, bahkan menjadi buku wajib baca untuk siswa sekolah menengah. Amanat yang dikemas tentang persahabatan yang erat dan pendidikan yang penting menambah nilai lebih bagi novel karya Andrea Hirata ini. Kesimpulan yang dapat diambil setelah membaca novel ini, saya menjadi mengerti lebih dalam tentang perbedaan yang tak menghambat segala kehidupan yang ada, menghargai segala pemberian Tuhan dan tidak menyerah dalam menginginkan suatu hal, bercita-cita setinggi langit dan berusaha menggapainya, serta betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia. Satu hal lagi yang paling saya suka ketika membaca novel ini adalah bahwasanya benar kata pepatah, emas tetaplah emas. Dimanapun kita berada, jika potensi dan kerja keras kita kuat, maka jadilah emas bagi diri kita sendiri. Sekian resensi novel dari saya, Amanda Willia, dengan NIM 20201241241005 kelas PPSIE 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.